Acara ini dipersembahkan oleh Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Hello Healthizen, welcome back to Dear Doctor. Halo Healthizen, saya Dr. Al Gufron. Saya yang tugas jaga hari ini nih. Ini masih awal bulan, pasti masih pada semangat dong. Sama kayak saya yang semangat banget buat menjawab semua konsultasi asyik dari Healthizen. Apalagi buat yang suka kepo seputar dunia kesehatan. Jadi mari kita mulai konsultasi hari ini. Pertanyaan yang pertama langsung aja, ini ada pertanyaan dari Kanaya.10. Dear Doctor, suami saya bilang vaksin aman, tapi saya lagi hamil trimester pertama. Takut banget dok, gimana dong? Dear Kanaya.10, vaksin yang beredar sudah dapat dipastikan keamanan, efikasi, dan manfaatnya. Nah, ini ada update terbaru dari Persatuan Dokter Opsgin Indonesia. Jadi, vaksinasi bisa diberikan, dipercepat, dan diperluas dalam kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama adalah pada ibu hamil resiko tinggi, yaitu dengan usia di atas 35 tahun, dengan body mass index di atas 40, kemudian dengan comorbid disease, diabetes, dan hipertensi. Kemudian yang kedua adalah pada ibu hamil dengan resiko tinggi terpapar, terutama pada petugas kesehatan. Nah, yang ketiga adalah pada ibu hamil dengan resiko rendah yang sudah diberikan penjelasan dari petugas medis dan sudah bersedia untuk dilakukan vaksinasi. Jadi, kalau buat Kanaya kan hamilnya baru trimester pertama nih. Nah, sebaiknya dikonsultasikan dulu tuh ke dokter kandungannya. Kalau misalnya memang Kanaya setuju untuk dilakukan vaksinasi, silakan aja, nggak ada masalah. Karena dari rekomendasi terbaru, boleh dilakukan vaksinasi pada ibu hamil. Nah, pertanyaan yang kedua, ini ada sebuah kiriman video nih dari Instagram @lilia_siregar. Kita lihat videonya dulu. Dear dokter, saat ini kan masih banyak banget ya orang-orang tuh yang masih takut untuk di swab antigen maupun PCR. Nah, kalau di rumahku tuh adik sama ibu aku. Nah, gimana sih dok caranya untuk meyakinkan lingkungan keluarga kita untuk mau di swab? Dan sebenarnya apakah ada efek samping dok kalau kita sering melakukan swab? Terima kasih dok. Dear Lilia Siregar, jadi emang masih banyak banget nih keluarga kita, teman kita, atau rekan-rekan kita yang takut buat di swab. Memang kebanyakan alasannya karena takut sakit, karena kan dimasukin alat swab ke hidung atau ke tenggorokannya ya. Nah, biasanya ini memang masih terpengaruh sama cerita orang-orang yang udah di swab sebelumnya, atau mungkin dari broadcast yang ada di grup-grup WhatsApp gitu ya. Tapi kita balik lagi nih, tujuan awal kita melakukan swab adalah untuk melakukan deteksi dan penegakan diagnosa. Kalau ternyata hasil swab kita positif, maka kita segera mungkin dapat melakukan pengobatan dan mengurangi munculnya gejala yang berat. Pertanyaan yang ketiga, ini ada pertanyaan dari akun @anakAyahNana. Pertanyaannya, Dear Doctor, makanan atau minuman apa yang paling bagus supaya saya nggak kena COVID? Di lingkungan saya sudah mulai banyak yang kena soalnya dok. Dear anak ayah Nana, supaya nggak terkena COVID, nggak cukup dengan makanan dan minuman aja.
Tetap yang utama adalah melaksanakan protokol kesehatan. Jadi untuk menjaga tubuh kita supaya kita nggak kena COVID atau penyakit lainnya, kita harus melakukan semua upaya secara keseluruhan. Jadi kita patuhi protokol kesehatan, kita olahraga, kita penuhi asupan nutrisi kita dari makanan dan minuman, dan juga bisa ditambah dengan berjemur. Nah, untuk asupan nutrisi sendiri sangat disarankan untuk makan makanan yang tinggi protein. Terus jangan lupa juga konsumsi vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan zinc. Dan jangan lupa untuk berjemur dan melakukan aktivitas fisik. Kalau semua dilakukan secara menyeluruh dan dilakukan dengan konsisten, semoga kamu akan selalu diberikan kesehatan. Harapannya sih gitu. Oke, pertanyaan yang keempat, ada pertanyaan dari akun @amashalio. Dear Doctor, sejak pandemi saya jadi suka beli barang dan makanan secara online. Bagaimana cara membersihkan barang atau makanan yang dibeli tersebut? Perlu ya harus disemprot dulu dengan disinfektan, padahal itu kan makanan, emang nggak beracun. Dear Amalia Shalio, menyemprotkan disinfektan dari makanan delivery sebenarnya nggak diperlukan. Kenapa? Karena kalau makanan dari delivery itu kan biasanya kan udah terbungkus rapet tuh. Nah, jadi bagian makanan yang tidak kontak dengan udara luar, jadi nggak ada masalah gitu. Nah, sebaiknya memang makanan yang kita pesan ini kalau misalnya mau kita konsumsi, segera kita pindahkan ke alat makan milik kita pribadi gitu. Dan jangan lupa juga untuk cuci tangan sebelumnya. Jadi nggak perlu terlalu parno sampai nyemprotin disinfektan gitu ya ke pembungkus makanan, karena sebenarnya balik lagi nih, penularan COVID paling besar itu adalah dari interaksi antar manusia gitu. Jadi nggak perlu terlalu parno buat nyemprot-nyemprot ke makanan yang kamu pesen gitu ya. Jadi cukup kamu cuci tangan aja, kamu pindahin tuh makanannya ke piring atau alat makan yang kamu punya. Habis itu udah deh, tinggal dimakan gitu. Nah, pertanyaan berikutnya ada yang masuk nih di DM Instagram saya. Dia ngirim voice note nih dari akun @shilamakara. Nah, kita dengerin voice note-nya. Halo dok, mau nanya dong. Bagaimana cara mengingatkan keluarga terdekat untuk jangan keluar rumah jika tidak ada yang mendesak? Lantas apa saja sih yang harus dilakukan jika tetap harus keluar rumah? Makasih. Oke, Dear Sheila Makara. Nah, di masa pandemi ini memang penting banget kita untuk terus mengingatkan keluarga terdekat kita, terutama yang satu rumah, untuk bisa menjaga antar anggota keluarga. Nah, kalau misalnya mau keluar rumah, itu pastiin banget bener-bener perlu, bener-bener penting keluar rumahnya. Jadi jangan sampai nanti kita pulang, kita malah bawa penyakit ke orang-orang yang ada di rumah. Nah, selama bepergian juga pastikan kebersihan diri kita dan selalu mengutamakan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Terus juga kalau bisa, selama di luar juga minimalisir kontak dengan orang lain dan pastikan langsung membersihkan diri sekembalinya ke rumah. Jadi jangan bosan-bosan buat ngingetin orang-orang yang ada di rumah kamu, orang terdekat kamu buat jaga protokol kesehatan. Ingetin terus juga kalau misalnya nggak penting-penting banget, kayaknya ya nggak usah keluar rumah gitu. Kalau misalnya mau meeting, mungkin kita kan sekarang udah banyak teknologi, kita bisa lewat virtual kayak gitu ya. Jadi memang sebisa mungkin kita jaga terutama anggota keluarga kita nih yang tinggal satu rumah gitu. Ini kayaknya waktunya udah habis ya untuk episode kali ini. Semoga jawaban saya tadi bisa memuaskan healthyzen semuanya. Nah, dari dokter tetap masih nunggu konsultasik dari kalian nih. Dr. Algufron pamit, sampai jumpa di episode mendatang. We share because we care. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat.
Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Acara ini dipersembahkan oleh